Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kita telah sampai kepada An-Naskhu fil Quran wa hikmatuhu at-tasyri'iyatu. An-Naskhu fil Quranil Karim, nasakh di dalam Al-Quran, wa hikmatuhu at-tasyri'iyatu, dan hikmah disyariatkannya nasakh. Ja'ati syariatul islamiyatul gharra, syariat Islam yang mulia itu datang muhaqqiqatan lima salihin nas, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, mutamasyyatan ma'a tatawwuri zaman, berjalan beriringan bersama perkembangan zaman, salihatan likulli zaman wa makan, layak untuk setiap zaman dan tempat. Jadi syariat Islam ini datang untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan juga syariat Islam ini layak digunakan untuk setiap zaman dan tempat. Wa kana min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, adalah ansana, Allah Subhanahu wa taala menjalankan lahum, bagi mereka, sunnatat tadarruj, yaitu sunnahnya bertahap, fil ahkam, di dalam menerapkan hukum-hukum. Jadi penerapan hukum-hukum di dalam syariat Islam ini tidak sekaligus, akan tetapi di dalam pensyariatan hukum-hukum di dalam syariat Islam ini Allah SWT jalankan secara bertahap. Supaya apa? Litabqan nufus, supaya jiwa-jiwa tadi tetap ala atamil istidad, atas paling sempurnanya kesiapan, litaqbala tilkal takalifa asyariyata, supaya jiwa-jiwa tadi menerima beban-beban syariat tadi, biridho, dengan keridhaan, wa qana'atin, dan dengan penerimaan, lapang dada, wa tuma'ninatin, dan dengan tenang. Fala tash'uru, sehingga jiwa-jiwa tadi tidak merasa bimalanin, bosan, au dojarin, atau jemu, fa wala tash'uru, dan jiwa-jiwa tadi tidak merasa bimasyaqqatin au syiddatin, yaitu kesulitan ataupun kepahayahan. Walitadhalla, dan supaya terus-menerus apa asyariatul gharra, syariat yang mulia ini, supaya terus-menerus kama aradahal maula jalla wa ala, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya terus-menerus syariatan samhatan, menjadi syariat yang samhah, yaitu yang toleran, yang lentur, sahlatan, mudah, yasiratan, yang ringan. La usra fiha, tidak ada kesulitan, fiha, pada syariat tersebut, wala taqida, dan tidak ada kerumitan pada syariat tersebut, wala syatata, dan tidak ada melampaui batas, fiha, di dalam syariat tersebut, wala irhaqa, dan tidak ada kepenatan di dalam syariat tersebut. Tahqiqan, untuk mewujudkan, liqauli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, Allah tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Wa liqaulihi jalla thana'uhu, dan untuk mewujudkan, merealisasikan firman Allah SWT, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum, dan tidaklah Allah menjadikan, 'alaikum, atas kalian, fiddin, di dalam agama, min haraj, satu kesulitan apapun, millata abikum Ibrahim, agamanya bapak moyang kalian, yaitu Ibrahim. Wa minal ma'lum, dan di antara perkara yang telah diketahui,
Anal ahkamah, bahasanya hukum-hukum itu masyuriat tidaklah disyariatkan illa kecuali li maslahatil ibad, kecuali disyariatkannya tadi untuk kemaslahatan hamba. Wa hadhil maslahatu, dan adapun kemaslahatan ini itu takhtalifu, berbeda-beda, bikhtilafiz zaman wal makan, sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Faida syuri'a hukmun, maka apabila syuri'a disyariatkan hukmun, satu hukum, fi waktin, pada satu waktu, minal awqat, dari beberapa waktu, wa kanatil hajatu mulahatan ilaihi, dan adalah kebutuhan itu mendesak kepada hukum tersebut, thumma zalat tilkal hajatu, kemudian hilang kebutuhan tersebut, faminal hikmah, maka di antara hikmahnya adalah naskhuhu, yaitu menghapus hukum tadi, wa tabdiluhu, dan mengganti hukum tadi, bi hukmin, dengan hukum yuwafiku, yang sesuai apa hukum tadi, al-waqtal akhra, sesuai dengan waktu yang lainnya. Fayakunu hadza tabdil, sehingga adanya perubahan ini, penggantian ini, wa taghyir, dan perubahan ini, itu muhaqqiqan, itu mewujudkan lil maslahati, mewujudkan kemaslahatan, muaddiyan lil ghayah, yang menghantarkan kepada tujuan, nafi'an lil ibad, memberi manfaat kepada hamba-hamba. Wa ma mathalu dzalika, dan tidaklah perumpamaan nasakh tadi illa kecuali itu kamathalit tabib, seperti perumpamaan dokter, alladzi yughayyirul aghdhiyata wal adwiyata lil marid, seperti perumpamaan dokter yang merubah-rubah pola makan dan obat-obatan bagi orang yang sakit. Biikhtilafi al-amzijati wal qabiliyati wal istidad, yaitu sesuai dengan perbedaan kondisi, kesanggupan, dan kesiapan pasien. Jadi dokter tadi itu memberikan obat-obatan kepada orang yang sakit, itu tidak sama obatnya, antara satu yang sakit dengan orang yang sakit yang lainnya, berbeda-beda obatnya. Nah, pemberian obat tadi itu sesuai dengan kondisi atau penyakit yang diderita oleh pasien tadi, dan dosisnya pun berbeda-beda. Untuk anak kecil, untuk anak orang dewasa, untuk orang yang sudah tua, itu semua berbeda-beda sesuai dengan keadaan pasien. Begitu juga dengan nasakh ini, nasakh di dalam syariat ini dibuat hukum yang berbeda-beda, itu semuanya tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada hamba-hamba. Wal anbiya'u shalawatullahi wassalamuhu alaihim, dan adapun para nabi, semoga salawat Allah dan salam Allah tercurah kepada mereka, hum, adapun mereka para nabi itu adalah attibaul qulub, yaitu para dokternya hati, wa muslihun nufus, dan orang-orang yang memperbaiki jiwa-jiwa. Lidzalika, oleh karena para nabi itu adalah para dokternya hati, ja'at, datang, syara'i'uhum, syariat-syariat mereka itu datang, mukhtalifatan, berbeda-beda, tabaan, mengikuti, ikhtilafil azminati wal amkinati, mengikuti berbeda-bedanya zaman dan tempat-tempat. Waja'at, dan datang syariat mereka, bisunnati tadarruj, yaitu dengan sunnah bertahap, fil ahkam, di dalam menerapkan hukum-hukum. Li'annaha, karena sesungguhnya syariat-syariat mereka itu bimatabatil adwiyah, itu posisinya seperti obat-obatan, wal aqaqir, dan seperti obat-obatan juga, lil abdan, bagi badan-badan. Fama yakunu minha, maka tidak ada minha, daripada obat-obat tadi, fi waqtin, pada satu waktu, itu maslahatun, itu kemaslahatan, maka tidak ada daripada obat tadi itu pada satu waktu itu adalah maslahah, qad yusbihu fi waqtin akhar mafsadatan, terkadang pada waktu yang lainnya itu menjadi satu mafsadah, yaitu kemudaratan, kerusakan.
Jadi terkadang obat tadi itu pada satu masa itu menjadi maslahah, terkadang lagi dalam waktu yang lain, dalam kondisi yang berbeda itu menjadi satu mafsadah, yaitu kerusakan. Wa ma yasluhu li ummatin la yasluh lil ukhra. Apa yang layak, apa yang cocok untuk satu umat belum tentu cocok, belum tentu layak untuk umat yang lainnya. Tilka itu semua, ya itu adalah hikmatul alimil hakim, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, alladzi yang syara'a telah mensyariatkan likulli zaman bagi setiap zaman ma sesuatu yasluhu yang layak, yang cocok lahu bagi zaman tersebut. Kalimatun latifatun fin naskhi lil qasimi, yaitu kalimat yang lembut fin naskhi di dalam nasakh lil qasimi bagi Imam atau Syekh Al-Qasimi. Wajah fit tafsir al-musamma, dan telah datang di dalam tafsir al-musamma yang dinamai Mahasinit Ta'wil li Syekh milik Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, milik Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Telah datang kalimatun, yaitu kalimat bati'atun yang indah, nankuluha yang kami akan menukilnya, huna di sini li jamaliha karena keindahannya, keindahan kalimat tadi. Yaqulu Syekh berkata Syekh rahimahullahu taala, innal khaliqa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rabbal ummatal arabiyyata fi 23 sanatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mendidik bangsa Arab selama 23 tahun. Tarbiyatan tadrijiyatan, dengan pendidikan yang bersifat tahapan. La tatimu, yang mana pendidikan tadi itu tidak akan sempurna di ghairiha, untuk selain bangsa Arab. Biwasitatil fawail al-ijtimaiyah, dengan perantara fawail al-ijtimaiyah. Ila, kecuali sempurnanya tadi, fi qurunin adidatin, kecuali pada beberapa abad. Lidzalika, oleh karenanya, kanat ada alaiha, atas bangsa Arab itu al-ahkamu, hukum-hukum, ala hasabi qabiliyatiha, yaitu sesuai dengan kemampuan bangsa Arab. Matartaqat, kapan naik, qabiliyatuha, kapan naik kemampuan bangsa Arab, baddalallahu dzalikal hukma, maka Allah SWT mengganti hukum tersebut bi ghairihi, dengan hukum yang lainnya. Wahadihi, dan ini, perubahan-perubahan ini itu adalah sunnatul khaliq fil afrad wal umam ala haddin sawa. Ini adalah sunnahnya Allah SWT, zat yang maha menciptakan, fil afrad wal umam ala haddin sawa, yaitu pada individu-individu dan umat-umat atas batasan yang sama. Fa'innaka, karena sesungguhnya engkau, lau nadharta, seandainya engkau melihat, fil kainatil hayyah, di alam semesta yang hidup ini, la ra'aita, niscaya engkau akan melihat, anna naskha, bahasanya nasakh itu adalah namusun tabiiyun mahsusun, itu adalah hukum alam yang bersifat alami, yang bisa dirasakan, fil umuril madiyah, pada perkara-perkara yang bersifat materi, wal adabiyah, dan yang bersifat sastra, ma'an, secara bersama-sama. Fa innal intiqalal khaliyatil insan ilal janin, karena sesungguhnya berpindahnya sel manusia kepada janin, thumma ila tiflin, kemudian kepada anak-anak, fayafiin, kemudian kepada yafi, yaitu pemuda, syab sama pemuda, wakuhlin, dan dewasa, fasyaikhin, kemudian tua, wama yattabi'u kulla daurin min hadhil adwar, dan apa saja yang mengikuti setiap fase dari fase-fase ini, yurika itu semua menampakkan kepadamu, bi ajla dalilin, dengan dalil yang sangat jelas, anna tabaddula, bahasanya perubahan,
fil kainat di alam semesta itu adalah namusun tabiiyun muhaqqaqun, itu adalah hukum alam yang bersifat pasti. Wa idza kana hadzal naskhu, dan apabila adanya nasakh ini itu laisa bi mustankarin, bukanlah sesuatu yang bisa diingkari fil kainat di alam semesta. Fa kaifa yustankaru naskhu hukmin, maka bagaimana bisa diingkari penghapusan hukum wa ibdaluhu, dan perubahan hukum bi hukmin akhara, dengan hukum yang lain fil ummah, di dalam satu umat. Wahya, sedangkan umat tersebut itu fi halati numuwin, pada kondisi berkembang, wa tadarrujin, dan bertahap, min adna, daripada yang paling rendah, ila arqa, kepada yang paling tinggi. Hal yara insanun, apakah tidak melihat seorang manusia tadi, tidak melihat lahu, bahasanya dia itu memiliki maskatun min aklin, yaitu kontrol daripada akal, anna minal hikmah, bahasanya di antara hikmah adalah taklifal Arab, membebani orang Arab, wahum, sedangkan mereka bangsa Arab itu fi mabda'i amrihim, pada permulaan perkara mereka. Membebani Arab bima, dengan sesuatu, yalzamu, yang wajib, apa ma tadi, ayat tasifu bihi, mereka bangsa Arab harus bersifat bihi dengan ma. Wahum, sementara mereka itu fi nihayatir raqil insan, di dalam puncak ketinggian manusia, wa ghayatil kamalil bashar, dan di dalam puncak kesempurnaan manusia. Wa idza kana hadza la yaqulu bihi aqilun fil wujud, dan jika ini tidak dikatakan oleh seorang pun daripada orang yang berakal fil wujud, di alam semesta ini, fa kaifa yajuzu 'ala Allah, maka bagaimana boleh atas Allah, wa huwa, sementara Allah adalah ahkamul hakimin, paling bijaknya dari segala yang bijak. Bagaimana boleh ke atas Allah ayu kalifa, Allah SWT membebani al ummata, sebuah umat, wahya, sedangkan umat tadi itu fi tauri tufuliyatiha, pada masa anak-anaknya, Allah bebani bima, dengan sesuatu, la tatahammaluhu, dengan sesuatu yang umat tadi tidak mampu mengembannya, illa, kecuali fi tauri syububiyatiha, pada masa pemudanya, wa kuhuliyatiha, dan pada masa dewasanya. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.